Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bersama saya Muhammad Rizky Afiansyah, mahasiswa Fakultas Pertanian sekaligus peserta KKN gelombang 104 Posko Rapocini 3 Universitas Hasanuddin. Ya, kali ini saya didampingi oleh teman saya, Abdillah. Bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Abdillah Aidit dari Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Inggris. Mahasiswa KKN gelombang 104 Unhas Posko 3 Rapocini. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki segmen kata warga, yang dimana kita nantinya akan berdiskusi dengan salah seorang tokoh masyarakat Kelurahan Gunung Sari ya terkait taktik kita, yaitu bersatu melawan COVID. Kita mungkin akan berdiskusi, Adila, ya, bagaimana pandangan beliau ya. Ya, itu kayaknya hal yang wajib kita lakukan. Bagaimana kita bisa menyuarakan suara masyarakat mungkin begitu, Rizky. Ya, betul. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan mengundang Pak Usman ya untuk bergabung bersama kita. Ya, pada segmen kali ini kita akan berdiskusi dengan Pak Usman. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan atau program yang dijalankan atau diberikan oleh pemerintah, sehingga nantinya kita akan menanyakan bagaimana pandangan Pak Usman terkait kebijakan atau langkah pencegahan COVID-19. Ya, sudah bergabung bersama kita di sini Pak Usman Mamang yang akan berdiskusi bersama kita. Ya, mungkin sebelumnya Pak Usman bisa memperkenalkan diri dulu. Kita berikan waktu kepada Pak Usman. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Mamang, salah satu warga ya, tokoh masyarakat di Kelurahan Gunung Sari, di mana hampir semua kegiatan yang ada di Kelurahan Gunung Sari yang menyangkut kemasyarakatan itu alhamdulillah saya aktif. Terima kasih. Ya, kita mungkin lanjut ya ke segmen kata warga ini. Kita mungkin bisa mendengar bagaimana pandangan Pak Usman ini, karena kebetulan kan segmen ini bersatu melawan COVID-19. Ya, kita mungkin bisa mendengar sebelumnya bagaimana pandangan Pak Usman tentang virus COVID-19 ini, mengingat di luar sana kan banyak orang yang menganggap virus ini hanyalah sebuah konspirasi, virus ini hanyalah sebuah settingan, dan sebagainya. Nah, kalau Pak Usman pribadi bagaimana memandang virus COVID-19 ini? Ya, makasih ya. Kalau menurut saya, virus ini adalah virus yang mendunia. Sekali lagi, virus yang mendunia. Virus ini sangat, menurut saya sangat mematikan ya. Dan ada, kalau mendengar apa yang adik tadi katakan bahwa hanya sebuah settingan, ya itulah yang menjalar sebenarnya masyarakat. Hanya 1-2 pendapat yang begitu. Nah, dari pendapat-pendapat masyarakat ini, kami hanya bisa menginformasikan ke mereka bahwa kita, tokoh masyarakat, terkadang apalagi yang aktif-aktif di bidang pencegahan ini ya, kami melihat langsung, kami menyaksikan langsung bahwa sekali lagi penyakit ini ada. Oh iya, kalau dari Pak Usman sendiri
menyikapi, kan tadi Pak Osman sudah menjelaskan bahwa keberadaan atau eksistensi virus ini sudah jelas adanya. Mengingat dari pengalaman Bapak berkegiatan sehari-hari sebagai orang yang aktif juga. Lalu apa langkah mandiri Bapak untuk mencegah virus COVID-19 ini tertular kepada Bapak? Apa langkah pencegahan secara mandiri untuk Bapak atau keluarga Bapak mungkin yang telah Bapak lakukan sejauh ini? Ya, pemerintah dalam hal ini pemerintah kota ya, ke bawah sampai ke RT RW itu sudah menginstruksikan, sudah mensosialisasikan bagaimana pencegahan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi kami di Kelurahan Gunung Sari bersama Pak Lurah, bahkan biasa dengan Pak Camat, RT RW, hampir setiap saat mensosialisasikan dengan protokol kesehatan itu. Yang pertama, ya yang umum-umum saja ya, yang umum saja bahwa kami mensosialisasikan, kami menginstruksikan untuk memakai masker, kemudian mencuci tangan, sering mencuci tangan, jangan terlalu berkumpul, jaga jarak dan sebagainya. Nah, kalau dari apa-apa yang kami sosialisasikan, kami hanya berharap ya, mungkin sekalian kami berharap bahwa apa yang disosialisasikan oleh pemerintah lewat kelurahan, kecamatan sampai ke RT RW itu bagaimana memberikan pengertian ke masyarakat seperti yang tadi dikatakan, supaya isu-isu tentang COVID itu hilang. Artinya bahwa apa yang itulah yang paling marak, itulah yang paling ramai di masyarakat, bahwa ini terlalu dipolitisir. Oh iya. Bagaimana Dila? Saya juga ini mengikuti ya dari masyarakat, mungkin melihat pencegahan COVID ini cukup masif ya. Kan dari tadi yang disampaikan oleh Bapak itu mungkin secara keseluruhan, tapi yang saya mau dengar di sini, apakah masyarakat atau Bapak sendiri itu melakukan pencegahan mandiri seperti mungkin sehari-harinya Bapak seperti apa? Kalau menjalankan keseharian Bapak itu menerapkan protokol kesehatan atau ada sedikit mungkin kurang mencegah atau bagaimana ya? Ini saya mau mendengar dari masyarakat sendiri itu bagaimana menjalankan protokol kesehatan itu secara mandiri, mungkin secara personal dulu ya. Ya, terima kasih Pak. Mic-nya tidak menyala Pak. Ya, kalau untuk pribadi dan keluarga, ya sekali lagi bahwa karena isu-isu yang sekarang ramai dibicarakan, sampai sekian persen masyarakat itu dasar ya, itu betul-betul kepala batu. Terkadang saya mengusul ke teman-teman ini, bagaimana cara kita untuk memberikan kepercayaan itu ada. Virus COVID itu ada. Terkadang kita jalan 1-2 kali memperingati ya pakai. Jalan ketiga kalinya dikasih, mereka sudah hilangkan. Mereka sudah tidak menggunakan protokol. Nah, ya lewat media ini juga sekali lagi tolong kami berharap pada pemerintah bahwa kalau untuk secara personalnya ke bawah, terkadang orang-orang yang biasa menegur saja, di depannya orang-orang yang biasa menegur, mereka ikut. Tetapi kalau sudah pindah, sudah keluar, bahkan berkumpul
Ya, itulah yang kami dapatkan di masyarakat. Kalau dari Bapak sendiri, apakah kalau ketika beraktivitas menerapkan protokol kesehatan begitu? Ya, kalau pribadi ya, saya pribadi sekali lagi saya dan keluarga sudah menerapkan itu, apalagi kita tokoh masyarakat. Saya kira ini sendiri mungkin dari informasi yang kita beri, informasi yang kita gali, memang seharusnya ya Bapak Pak Usman ini sebagai contoh protokol kesehatan. Mungkin begitu ya Rizky. Ya, betul sekali ya. Selanjutnya mungkin kita akan berdiskusi bagaimana pandangan Bapak tentang kebijakan-kebijakan yang telah atau langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah khususnya Kelurahan Gunung Sari dalam penanggulangan COVID-19 ini. Apakah menurut Bapak kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah sejauh ini sudah efektif di lapangan atau masih ada masalah, masih ada keluhan yang disampaikan atau sering Bapak dengar dari warga-warga sekitar? Ya, kalau untuk kebijakan yang pemerintah kota keluarkan, apalagi di Makassar ya, saya rasa sudah sesuai. Cuma sekali lagi penerapan juga kita sudah jalankan, mulai dari kelurahan, kecamatan, RT, RW. Mungkin di masyarakat itu terkadang baru mereka jerah, baru mereka mendengar, baru mereka sadar apabila ada keluarga, ada tetangga yang terpapar. Nah, pemerintah lakukan ini bersama RT RW di bawah, hanya itu yang kendala yang terbesar. Kami, masyarakat itu kurang takut sebenarnya, kurang merespon apa yang telah terjadi. Jadi bahkan tadi di wilayah mereka berprinsip, seandainya virus itu nyata, mungkin dia akan hadapi dan lawan. Persoalan kalah menang itu urusan belakang. Iya, iya. Ya, jadi mungkin ya dari seorang tokoh masyarakat ya juga kepada masyarakat. Tapi kalau dari pendapat-pendapat yang berada di lapangan itu mungkin tetangga atau masyarakat yang ada di sekitar wilayah Pak Usman ini, apakah ada mungkin yang bisa disampaikan atau ingin disuarakan kepada pemerintah masalah pencegahan atau penanganan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah? Mungkin ada satu atau dua saran lah yang mungkin bisa Diberikan kepada pemerintah agar ya kepada pemerintah agar kita ini bisa kita bisa saling bersinergi ya. Karena kan jangan sampai dalam tahap pencegahan ini timbul lagi kembali mosi-mosi tidak percaya kepada pemerintah, mungkin dari kelompok-kelompok masyarakat. Jadi kita harus juga menjembatani agar masyarakat ini bisa terlindungi dari virus COVID-19 ini, sebagaimana fungsi dari masyarakat adalah sebagai aktivitasnya kan pemerintah juga sebagai pelayan masyarakat. Jadi apakah ada yang ingin disampaikan saran-saran mungkin dari sekitar yang pernah Bapak sebagai tokoh masyarakat di sekitar wilayah Bapak untuk ke pemerintah setempat, khususnya wilayah Gunung Sari? Begitu. Ya. Sebenarnya kunci dari segalanya adalah kesadaran masyarakat.
walau bagaimanapun caranya kita, memang di masyarakat itu kesadaran kurang ya, itu adalah kendala yang terbesar. Nah, untuk supaya program-program masyarakat tentang pencegahan dari virus corona ini, hanya menyarankannya satu saran kepada pemerintah bahwa carilah cara-cara lain selain dari yang sekarang ya, ditambah dari yang sekarang, bahwa bagaimana mensosialisasikan ini akibat yang terburuk dari COVID-19 ini. Karena kalau hanya berita-berita yang didengar, kalau hanya yang didengar, itu masyarakat terkadang masih agak kurang percaya, sekali lagi kurang percaya. Nah, saran saya, sosialisasinya, bahkan kemarin saya mengusul begini, kami mengusul ke gugus lewat pemerintah, supaya efek jerah itu, supaya rasa takut itu ke masyarakat ada, upayakan mobil ambulans berkeliling. Karena dengan cara itu, ya ini kan persoalan takut tidaknya masyarakat. Kami satu-satunya yang masyarakat takutkan sekarang bukan coronanya. Yang mereka takutkan itu rapidnya. Artinya bahwa untuk memberikan efek ke masyarakat bahwa ini betul-betul berbahaya, pihak kami sudah mengusul bahwa kalau ada masyarakat yang kurang, satu wilayah yang kurang mematuhi protokol itu, yang kurang mematuhi aturan itu, sebaiknya ambulans lewat situ sekali-sekali. Setiap lewat ambulans mereka lari, setiap lewat ambulans mereka lari masuk ke rumah. Oke, itu saja mungkin. Ya, jadi kemudian kita berbicara tentang virus COVID-19 ini, ya pasti sangat membawa dampak kepada masyarakat, baik secara sosial, perubahan kultur sosial di masyarakat itu tentunya berubah dengan adanya himbauan-himbauan, batasan-batasan untuk bersosialisasi. Selain itu juga ekonomi di masyarakat juga bisa dibilang menurun dengan terjadinya pembatasan-pembatasan sosial tersebut. Kalau Bapak secara pribadi sendiri, apakah ada dampak yang sangat-sangat terasa berat oleh Bapak akibat dari virus COVID ini? Apakah virus COVID ini membawa dampak kepada pribadi Bapak atau keluarga Bapak secara sosial atau ekonomi Bapak? Mungkin bisa Bapak sampaikan aspirasinya. Iya. Ya, otomatis karena pembatasan semua lini, semua bidang. Kalau untuk dampak ke ekonomi, jujur otomatis. Kalau untuk pendapatannya, ekonomi pendapatannya sampai turun sampai 75%. Nah, sama seperti warga-warga setempat, bahkan ada keluhan bahkan ada yang lebih dari saya, sangat membantu sih kemarin bantuan dari dinas sosial untuk pembagian sembako, tetapi putus. Nah, cuma persoalannya itu hanya terbagi 1 kali. Saya dengar sampai 3 kali, tapi sampai sekarang belum dibagi lagi. Nah, kalau untuk dampak sosial, ya berdampak juga sih dengan adanya anjuran-anjuran untuk tidak berkumpul, anjuran-anjuran untuk tidak saling komunikasi langsung, sampai dampak sosialnya itu kemarin untuk berkumpul enak, kemarin untuk bersama enak, sekarang harus kita batasi. Nah, berdasar dampak sosial ini, mungkin karena waktu PSBB pertama di Makassar, mereka menganggap bahwa sudah selesai, mulai lagi sekarang. Oke. oh ya, bisa saya ambil sedikit. Ya memang mungkin dari
pembatasan sosial akibat dari pandemi COVID-19 ini mungkin sangat berdampak ya begitu Pak Usman ya. Kalau dari masyarakat sendiri, apakah ada merasakan bantuan sosial dalam membangun kembali kan sekarang ini new normal sudah hampir diterapkan ya. Tapi untuk apakah masyarakat merasakan upaya-upaya dari pemerintah dalam pembangunan sosial ekonomi itu? Begitu Pak. Ya, kalau untuk bantuannya, kita hanya terfokus ke bantuan saja. Kemarin pembagiannya, alhamdulillah, dari 600 kepala rumah tangga yang kami usul, itu sudah tersalur sekitar 500 lebih. Cuma ada beberapa warga yang mungkin sudah tidak berhak lagi, karena sudah mendapatkan bantuan-bantuan sosial lain. Nah, kami sudah bertemu kemarin waktu anggota DPRD Kota Makassar itu reses. Kami sudah menyampaikan ke mereka keluhan-keluhan di masyarakat bahwa dari bantuan-bantuan yang ada itu saya rasa masih kurang cukup dengan lamanya penerapan pembatasan ini. Jadi kami berharap ke pemerintah bahwa penyaluran sembako yang berikutnya itu akan segera direalisasikan, diterapkan, disalurkan. Jadi bisa kita lihat di sini ya dari keterangan masyarakat itu sendiri Rizky, bahwa memang kemarin yang dilakukan pemerintah sudah ada ya langkah-langkah yang untuk membantu kepada masyarakat sendiri. Ya kemarin ya kita juga sempat mendengarkan bahwa dalam segmen Kata Lurah itu lurah-lurah itu membuat peraturan atau mendukung secara penuh untuk kembalinya UMKM, usaha mikro menengah ya begitu. Iya. Ya kecil menengah untuk kembali lagi dengan apakah di sekitar rumah Bapak itu ada UMKM kecil yang mungkin Bapak mau suarakan agar mendapat dukungan dari pemerintah wilayah Gunung Sari, Bapak? Ya, ya salah satu keluhan mereka yaitu usaha-usaha yang mereka bangun, mereka rintis, mereka jalankan sebelum adanya COVID-19 ini normal jalan. Nah, setelah mulai masuk, kami terkadang tanya, bahkan itu pertanyaan sering saya lakukan, kenapa lagi tidak melakukan hal ini? Kenapa lagi tidak menjual? Kalau persoalan menjual, enak Ji Pak, bisa Ji. Yang persoalan sekarang, yang mau beli tidak ada. Nah, yang mau beli tidak ada. Nah, saya berharap ke pemerintah bahwa di samping membantu mereka mencari jalan untuk pasaran dari produk-produknya, ya suntikan modal juga harus disiapkan dong ya, karena otomatis modal yang kemarin mungkin dia pakai untuk usaha, sekarang habis untuk modal hidup. Ya, tentunya selain kita berharap kepada kebijakan atau bantuan-bantuan dari pemerintah, ya masyarakat juga tetap harus melakukan usaha mandiri ya untuk tetap survive di masa pandemi ini. Ya mungkin ada harapan atau masih ada pertanyaan di? Oh iya, bagaimana? Apa mungkin Dila yang mau ditanyakan? Saya ada sedikit pertanyaan lagi. Menurut Bapak, apakah penting pemerintah itu mensurvei langsung turun ke masyarakat untuk membangun kembali sosial ekonomi masyarakat yang menurut Pak Usman sendiri? Ya, penting sih. Karena sebagian warga, apalagi di
pemukiman penduduk yang padat itu hampir apalagi kerjaan mereka itu hampir berhenti. Nah, dari sekian pendapatan yang mereka dapatkan, aktivitas-aktivitas sebelum adanya corona ini, itu sekali lagi kalau untuk saya pribadi mungkin hanya sampai 75% berkurangnya. Tapi di masyarakat yang padat penduduk itu hampir 100% aktivitas mereka berhenti. Nah, kalau untuk bantuan-bantuan, pertama, bantuan sosial itu sebenarnya sudah berjalan. Ada beberapa bantuan sosial pemerintah yang sudah jalankan, itu bantuan langsung tunai BNT yang kemudian pembagian sembako. Nah, sekali lagi untuk pembagian sembako berhenti hanya 1 kali, bisa sampai 3 kali. Nah, kalau untuk yang lainnya, bantuan-bantuan yang lainnya, itu saya katakan modal-modal yang mereka pakai kemarin itu sudah menjadi modal untuk makan, jadi kehabisan. Mereka hanya berharap tolong dibantu permodalan mereka supaya mereka bisa membangun kembali usahanya. Ya mungkin saya lihat dari penyampaian dari Bapak Usman ini, alhamdulillah ya Pak, turun tangan pemerintah itu sudah alhamdulillah sudah ada. Tapi cuman mungkin perlu lagi lebih diefektifkan begitu ya Pak, supaya masyarakat benar-benar merasakan bantuan pemerintah. Jadi tidak lupa juga sebagai tokoh masyarakat yang ada di wilayah Gunung Sari, Bapak Usman bisa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, bagaimana bisa menjalankan protokol kesehatan agar masyarakat sekitar wilayah rumah Bapak itu bisa lebih terhindar dan menekan angka peningkatan penularan COVID-19 ini. Itu sangat penting ya, karena mungkin di dalam struktur kemasyarakatan seseorang yang menjadi tokoh itu mungkin sangat diperhatikan begitu ya Pak. Betul, sebagai contoh lah. Ya, sebagai contoh teladan yang bisa dijadikan contoh teladan. Kalau kan ini sekarang Pak, isu-isu yang beredar di masyarakat semenjak pandemi ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja ya, atau PHK. Kalau di wilayah Bapak sendiri di Kelurahan Gunung Sari ini, apakah ada kerabat atau teman atau mungkin orang tetangga yang terkena PHK selama masa pandemi ini? Dan bagaimana kegiatan atau bagaimana kelanjutan keseharian mereka setelah tidak memiliki pekerjaan? Ya, ada beberapa memang yang istilah kerennya dirumahkan ya. Ya, dirumahkan. Ya, ada beberapa yang melapor memang teman-teman RW bahwa ada warganya yang kena PHK lah, dirumahkan lah dan sebagainya. Nah, dari bantuan-bantuan yang ada, kami hanya pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah kota dari dinas sosial itu hanya bisa memberikan bantuan dari bantuan sembako. Nah, kalau untuk aktivitas mereka setelah mereka PHK sama dengan yang lain, mungkin dengan modal-modal yang ada, uang-uang yang ada, di samping mereka mencari usaha sambil makan, menggunakan untuk makan modalnya, tetapi harus memang ada dukungan dari pemerintah. Harus ada dukungan dari pemerintah, bantuan-bantuan lainnya. Ya mungkin karena modal yang kemarin, uang yang kemarin mereka simpan harus dipakai untuk hidup. Nah, modal-modal itulah yang mereka harapkan supaya pengalihan dari pekerjaannya yang kemarin bekerja sebagai karyawan di satu perusahaan, ya harus berwira swasta dengan adanya PHK ini. Oh, jadi ya memang.
cukup cukup menguasai kayaknya nih Pak Usman ini, kayaknya memang terlihat dari pembicaraan ini Pak Usman sangat menguasai lapangan sepertinya Rizky ya. Iya, betul sekali. Kita bisa Bisa betul-betul banyak ya. Ya, kalau saya belajar. sendiri pribadi banyak melihat ini, banyak bisa mengambil kembali ini pelajaran-pelajaran yang terjadi di masyarakat. Karena kan selama ini kita juga hanya di wilayah sekitar saja ya. Tapi dengan adanya pembicaraan ini mungkin kita bisa lebih mengetahui lagi ya dari seorang tokoh masyarakat ini ya. Rizky. Ya, mungkin sebelum kita menutup Yadillah, kita apakah ada mungkin harapan-harapan dari Bapak pribadi atau dari masyarakat yang mau disampaikan kepada pemerintah melalui media ini? Sebelum kita mengakhiri segmen Kata Warga ini, ya kita berikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan harapan apa yang Bapak inginkan kepada pemerintah, khususnya mungkin Kelurahan Gunung Sari. Ya. Ya, sekali lagi saya ulang bahwa kunci dari segalanya adalah warga masyarakat. Kepercayaan ke masyarakat. Bahkan kalau perlu kita memberikan informasi yang menakutkan kalau memang perlu ya, supaya mereka sadar betul bahwa bahaya. Yang kedua, kita terfokus ke wilayah-wilayah. Lihat kalau untuk wilayah perumahan, mereka sudah agak paham, mereka sudah agak sadar. Yang terkendala di wilayah-wilayah yang padat penduduknya. Ini hari kita peringatkan, besok lepas lagi. Satu hari kita peringatkan, malam hilang lagi. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kami berharap kepada pemerintah bahwa bantuan-bantuan yang ada segera disalurkan supaya masyarakat itu bisa mengikuti protokol. Artinya, kalau mereka diberi bantuan, mungkin sudah bisa membatasi diri untuk keluar rumah. Oh ya, itu mungkin harapan atau saran yang diberikan oleh Pak Usman selaku perwakilan warga dalam segmen Kata Warga ini. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Pak Usman atas waktu yang telah disediakan untuk hadir bersama kita dalam podcast kali ini untuk mewakili pandangan-pandangan warga agar kita bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak Usman. Saya juga mau berterima kasih nih sama Pak Usman. Saya juga ya, secara pribadi bukan secara mewakili dari Rizky. Saya juga mau berterima kasih banyak pada Pak Usman. Kayaknya memang Pak Usman ada contoh yang mungkin bisa dijadikan tauladan dari masyarakat. Karena Pak Usman sendiri dari pembicaraan tadi ini terus menyuarakan bahwa kesadaran masyarakat harus tetap diutamakan dalam melawan atau memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Oke. Itu saja mungkin dari personal saya. Kembalikan lagi kepada Rizky. Oh ya, jadi dari diskusi kali ini, diskusi podcast ini, kita bisa mendapat kesimpulan bahwa memang sudah ada langkah yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu juga dari warga sendiri juga sudah merasakan ya sedikit langkah-langkah kebijakan yang telah diambil. Tapi ada beberapa saran atau kritik yang diberikan oleh warga kepada pemerintah. Pemerintah. Ya, harapan kita dengan adanya media podcast Bersatu Melawan COVID ini, pemerintah dan warga bisa saling bersinergi, bisa saling merangkul, bisa saling menguatkan untuk sama-sama melewati masa pandemi ini. Ya, tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan tentunya kesadaran oleh warga untuk menaati kebijakan tersebut. Ya, mungkin sekian podcast kita dalam segmen Kata Warga, podcast Bersatu Melawan COVID ini.
Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa manfaat di masyarakat, khususnya masyarakat Gunung Sari itu sendiri. Ya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.